PPL Siklus 2 yang dilaksanakan oleh Widiati Wahyuni SPD guru kelas 6B di SD Negeri Penggung 1 yang merupakan mahasiswi PPG Daljab 2021 Angkatan 3 Universitas Mula Warman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir. Siapa hadir ya? Oh iya, tadi ada yang WA sama ibu, mamahnya Rehan. Katanya Rehan sakit, tidak bisa ikut Google Meet. Kita doakan ya, mudah-mudahan Rehan cepat sembuh. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita dimulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Kepada Lutfi silahkan dipimpin doanya sayang. Ayo, Pi. Belum belajar, kita harus membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema ke berapa? Tema kedua ya, persatuan dalam perbedaan. Subtema kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ke-1. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa Indonesia. Merdeka. Masih dipandang kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Oke, lanjutkan ya. Nah, Ibu harap di hari ini kalian belajar, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian nanti bisa juga kalian menyajikan peta pikiran mengenai peristiwa penting tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan menggunakan unsur 5W1H. Apakah kalian masih ingat kan pada waktu lalu kita sudah membahas tentang perjuangan Indonesia ya, bagaimana upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, maka dari itu coba Ibu minta kepada Ibra di sini. Ibra ada hadir? Hadir, Bu. Ya, Ibra bisa dibacakan teksnya. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Ya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Indonesia di berbagai daerahnya waktu itu? Ada yang tahu? Terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Iya, pinter Didan. Jadi pada saat itu terjadi berbagai pertempuran ya, ada pertempuran Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, ya kan? Ada pertempuran Surabaya. Nah, baik. Setelah kalian
membaca teks ini, Ibu meminta kalian untuk membuat peta pikiran dan menyusun tentang kalimat efektif ya. Menyusun kalimat efektif pada peta pikiran ini nih menggunakan 5W1H. Nah, nanti didiskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang silahkan kelompok 2 untuk pindah ke room yang sudah Ibu bagikan linknya di WhatsApp group. Oke. Oke, Lexi sudah masuk. Azam. Kemudian Ibra. Syafa sudah masuk. Alif. Oke, sudah ya. Semuanya sudah ada di kelompok 2 nih. Silahkan kalian boleh diskusi, baik itu mau berbicara ya, diskusi langsung, maksudnya secara lisan boleh, atau boleh ditulis di chat juga boleh. Namun sebelumnya coba kalian sudah tahu belum kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, ide, pesan, atau informasi secara jelas dan tepat, sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari si penulis. Oke, terima kasih, Syafa. Silahkan anak-anak kembali ke tugas kalian ya. Silahkan kalian berdiskusi untuk menentukan kalimat efektif yang ada pada teks ini. Silahkan. Ibu beri waktu 3 menit. Silahkan. Siapa kelompok 1 yang mau presentasi? Didan, Bu, Didan. Silahkan, Didan. Yang peta pikirannya hasil diskusinya, iya. Yang kalimat efektif. Sejak tahun 1945 sampai 1950. Terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Pasukan Belanda datang kembali ke tanah air. Pemerintahan Belanda berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya terima kasih ya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Fatma. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1920. Tentara itu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi. tanggal 27 Yang lainnya matikan mikrofonnya. antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Maladi pada tanggal ya. Siapa di kelompok 2 yang mewakili kelompok Ibra. Oh, Ibra. Silahkan Ibra, dipresentasikan. Supaya mempertahankan kemerdekaan, 1. Rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar dan berguna untuk nusa dan bangsa. 2. Bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Siap sedia membela tanah air. 4. Menjaga kebutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan, baik datang dari dalam atau luar. 5. Menolak campur atau intervensi asing. Oke, pinter. Itu tadi kata, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Nah, betul tadi kata Ibra ya. Salah satunya kita harus rajin belajar. Kalian nih sebagai seorang pelajar, ya tugas kalian mempertahankan kemerdekaan adalah dengan rajin belajar ya. Agar pintar ya, agar bisa berguna juga bagi bangsa dan negara ini. Betul sekali ya. Nah, itu salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan. Kita juga nih sebagai makhluk hidup harus mempertahankan diri kita agar tetap hidup gitu ya di lingkungan sekitar kita, agar tetap eksis gitu ya. Nah, contohnya hewan. Hewan itu makhluk hidup yang
memiliki ciri-ciri atau memiliki cara juga untuk dia bisa bertahan hidup di lingkungannya dan bertahan hidup dari musuh-musuhnya, ya kan? Coba kita lanjutkan ya. Coba kalian perhatikan, ini hewan apa? Unta. Kalau unta itu tinggalnya di mana? Di padang pasir, di gurun. Siapa yang tahu ciri khusus dari unta ini? Memiliki bulu mata yang panjang, ya. Terus memiliki apa tadi? Punuk, ya. Oke, apa sih fungsinya punuk unta itu? Untuk ya, untuk menyimpan makanan dan juga membawa barang. Ya, ini salah satu ciri khusus unta, yaitu memiliki punuk. Punuk itu untuk menyimpan cadangan lemak ya, makanan. Agar dia bisa bertahan hidup di gurun pasir yang panas, yang tersebar. Iya, betul. Nah, selanjutnya di LKPD di kegiatan yang ketiga itu kalian nanti diminta untuk menganalisis ciri-ciri hewan terkait habitatnya. Nanti ciri-ciri hewannya apa, kemudian habitatnya juga di mana, begitu ya. Setelah itu nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikan. Nah, nanti kalian lihat dulu nih hewan-hewan yang Ibu tampilkan. Kalian boleh pilih salah satu dari hewan yang sudah Ibu tampilkan ini ya. Boleh pilih dua juga. Dengan berakhirnya tadi Lutfi presentasi, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa Ibu di classroom juga sudah menyebutkan, menugaskan kalian untuk membuat clipping tentang ciri-ciri hewan terkait habitatnya. Silahkan dibuat dengan berkelompok. Nanti setiap 30 menit kalian difotokan, dikirim juga di Google Classroom ya, foto-fotonya ya. Dan ada juga evaluasi yang nanti Ibu kirim link di Google Classroom dan WhatsApp Group berupa Google Form ya. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan di Google Form. Oke, anak-anak, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Ciri-ciri hewan, Pikiran. sama bikin peta pikiran tentang kalimat efektif pada teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan.